Dia kagak nulis, terus kagak paham apa-apa yang diomongin gurunya, tidur doang, tidur nih ngaji, tidur doang, datang dari rumah hujan-hujan ya nyendernya tiduran, kagak apa-apa tuh tiduran. Itu pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini jadi nih yang sekarang lagi pada datang nih, ada orang sholat sunnah 1000 rakaat di rumahnya lebih baik kita, padahal tidur. Besok-besok ngaji tidur wae udah. Ya orang lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lo kok bisa? Udah jangan pakai ditanya, emang kata Rasul begitu. Iya jangan pakai ditanya kita. Iya mau angob-angob, mau belonjor-belonjor ngajinya begitu baik kita mah. Yang kedua lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Yang ketiga lebih baik daripada menyelenggarakan 1000 jenazah. Satu jenazah aja kata Rasul tuh, siapa orang yang menyelenggarakan satu jenazah itu dari dimandiin, dikafanin, disolatin, sampai dianterin ke kuburan, itu pahalanya 1 kirot kayak gunung Uhud. Nah ini duduk doang nih kita, paling berapa menit ya, itu pahalanya lebih bagus daripada nengokin 1000 jenazah. Udah kita mah masalah ntar mau bisa mau kagak pasrah we kita mah ya. Satu itu. Yang kedua, ngaji itu motivasinya dari surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kita mengaji lagi pengen nyari jadi saksi. Jadi ini kita ngaji begini, lagi ngarah nyari saksi yang nanti beratin kebaikan kita di akhirat. Lu tiap malam Senin kemana bae sih lu? Lah ngaji, tangan kan yang ngomong, kaki yang jawab iya aja ngaji. No nyender, kata bin nyender juga, ambil angob mulu juga. Jadi disaksiin kan tuh ya. Jadi ngaji begini ini kita lagi nyari saksi. Jam 5:30 udah berangkat nyalain motor. Mana lu ngaji? Itu ntar jadi saksi semuanya itu. Iya. Makanya besok-besok kalau bisa mah nggak apa-apa sih beli kitab terjemahannya juga. Cuman kan kalau terjemahannya akhirnya kita kagak nyatet. Kenapa kalau orang ngaji disuruh nyatet? Biar jadi saksi. Ntar jadi saksi itu yang beratin kita di akhirat. Apa baik tulis, nulis apa ya gue tahu, gue catat baik udah. Yang penting nyatetnya lagi ngaji begitu baik. Ntar jadi saksi yang beratin kita di hadapan Allah tuh begitu udah kita mah. Jadi kalau buat urusan ngaji pengen pinter jauh udah kita mah. Jauh. Ya. Jauh, udah kebanyakan urusan kita mah. Ya, ini ngaji namanya kitab Nashihul Ibad karangan orang Banten. Syekh Nawawi bin Umar Tanara, orang Tanara. Kalau dia orang sini, orang Banten, ngarang kitabnya hampir 168 kitab pakai bahasa Arab. Kitabnya banyak dia tuh, Nurul Zolam, Nashihul Ibad, banyak dia tuh. Ada lagi orang kita, orang Arab yang lahir di Petojo, Habib Usman bin Yahya, bikin kitabnya banyak juga, cuman pakai Arab Melayu. Ini orang Banten bikin kitab pakai bahasa Arab. Ada orang Arab ngarang kitab pakai bahasa Melayu. Salah satunya kitab Sifat 20 tuh ya, Habib Usman bin Yahya. Kenapa dia bikin kitab pakai bahasa Melayu? Salah satunya karena menghindari penjajah Belanda dulunya. Takutnya kalau ditangkap terus dia punya kitab pakai bahasa Arab, orang Belanda kagak bisa bahasa Arab, bisa nyari penterjemah. Tapi kalau pakai bahasa Arab Melayu, orang Arab aja kagak bisa ngerti. Iya, orang Arab aja kagak ngerti bahasa Arab Melayu mah. Lah jim titiknya 3. Iya kan ya, kap titiknya di bawah 3. Kagak paham. Makanya pinternya ulama tuh begitu. Jadi ini kitab Nashihul Ibad artinya itu nasihat buat para hamba. Nasihat buat kita semua. Ya yang aku hamba Allah. Kan kita mah ya bagaimana baik, yang penting diakuin jadi hamba baik udah kita mau gitu ya. Kita mulai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang udah punya terjemahannya buka aja, kayaknya terjemahannya pas nih dari itu-ituannya dia.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi hampir seluruh kitab itu pasti dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Yang pertama, ittiba'an li kitabillah, ngikutin Al-Quran. Karena Al-Quran hampir seluruhnya suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Bismillah, Al-Baqarah Bismillah, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu nggak dimulai dengan Bismillah karena di situ ayatnya banyak tentang kisah-kisah peperangan. Tapi ada gantinya di surat An-Naml. Ya, ada gantinya surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu ada 114. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan, kalau dalam ilmu nahu ba-nya ada yang disebut ba sababiyah. Dengan sebab nama Allah maka terwujudlah semua makhluknya. Dengan sebab zat Allah maka terwujudlah nih kita yang ada di sini yang lagi ngaji. Dengan sebab Allah kita jadi ngaji. Makanya Allah mah luar biasa, namanya aja udah 99, bahkan ada yang ngomong lebih dari 99. Makanya setiap kitab itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, ittiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi, mengikuti sunnah Rasul. Kata Rasulullah dalam satu hadis, siapa orang yang ngerjain kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa aqta. Setiap perkara itu punya kebaikan. Kalau tidak dimulai dengan baca bismillah maka terputus kebaikan itu. Makan tuh punya kebaikan nggak? Ada kebaikannya, tapi kalau kita nggak mulai pakai baca bismillah maka terputus kebaikannya. Kayak kambing cakep banget, tanduknya melengkung begitu tuh. Kagak ada buntutnya, kagak jadi mahal. Iya, putus. Jadi nggak jadi mahal. Oh, dari jauh mah orang demen banget, cakep banget, mana kambing cakep apa, tanduknya sampai melengkung. Dapat kagak itu 6 juta ya? Iya, pas didatengin be buntutnya kagak jadi mahal. Sama apa baik yang kita lakukan kalau kagak baca bismillah harusnya jadi mahal, jadi kurang. Makanya tuh baca aja bismillah. Mau ngapain kek? Dulu kan ada ya ceritanya, ibu-ibu pengajian, lakinya tukang mabok. Lakinya tukang mabok. Mau ngapain baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata laki, ngapain sih lu? Bismillah mulu katanya. Insya Allah kalau udah baca bismillah mah dijaga sama Allah, kata bininya tuh begini. Bininya tukang ngaji. Bininya ngumpetin dompet bininya. Lakinya dibuang ke sumur. Gue pengen tahu nih kalau emang bismillah manjur katanya. Bener kagak Allah ngelindungin dia? Wah, pas udah gitu bininya disuruh beli rokok. Neng, beliin gua rokok. Duitnya mana? Ya kan lu punya duit, yang biasa lu taruh lemari. Ya udah dia mau baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu dompet ada lagi di situ. Ya, dompet ada lagi. Kita makan kagak. Baca Bismillah kalau inget doang. Baca Bismillah lagi inget doang. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mau ngopi jarang kita mau baca Bismillah ya. Mau ngopi jarang, mau kali pakai sendal pakai bismillah jarang. Iya kalau lagi inget doang. Kalau lagi sakit tuh baca bismillah mulu, mau ngapain lagi sakit. Coba udahan selesai sakitnya beres. Ya, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani itu bahasanya maha pengasih. Kalau bahasa kita mah. Jadi Allah mah yang dikasih siapa baik, kagak peduli yang dia nyembah Allah apa kagak dikasih baik.
Ya, mau orang Islam, mau orang kafir, mau orang Hindu, mau orang Kristen, mau dikasih banyak sama Allah. Sebab Allah mah kalau udah ngasih kagak mikir-mikir. Emang ngapain dipikirin, emang udah haknya makhluk dapat rezeki. Ya, makanya disebut Allah mah Ar-Rahman, yang maha pengasih, siapa be dikasih. Tuh. Tapi ada lagi Ar-Rahimi, disayang. Kalau udah disayang insya Allah pasti dikasih. Tapi kalau dikasih belum tentuan disayang. Ya, ada tukang minta-minta. Bu, minta bu, dikasih mah dikasih, kan orang disayang tukang minta-minta mah. Iya, ilok kita sayang sama kang minta-minta. Tapi ada lagi yang disayang, walaupun kadang-kadang dikasihnya jarang. Ini kita udah berdoa mulu, berdoa, ya Allah ini bagaimana ya Allah, belum dikasih. Iya, minta rezeki, minta duit, ya Allah ini saya bagaimana ini. Tapi belum dikasih-kasih sama Allah, tapi kan tetap disayang sama Allah. Napas masih dikasih. Iya. Kedip masih enak, kedip. Emang kalau kagak kedip gak enak apa? Iya. Wa ilaha illallah. Orang enak banget kalau orang kedip. Coba apa? Tiap hari kita melotot kayak begini. Waduh. Tapi Allah kasih kita bisa kedip, itu nikmat, kan dikasih tuh. Iya. Masih bisa napas. Tapi kita mau kadang-kadang baru begitu bayar romannya udah kayak orang yang sembahyang 1000 tahun. Romannya ini ya Allah, oh baru dikasih-kasih, belum, tenang baik. Kalau bahasa saya yang gampang begini, kalau lagi berdoa minta sama sesuatu sama Allah, berdoa mah berdoa baik. Masalah ijabah mah hak prerogatif Allah. Iya, walaupun di dalam satu makalah ada, apabila engkau berdoa kepada Allah wa anta mukinun bil ijabah, engkau harus yakin sama ijabah Allah, kudu yakin. Kitanya berdoanya kadang-kadang kagak yakin. Jadi kalau pengen berdoa pengen cepat dikasih, satu jangan minta yang aneh-aneh ya, satu jangan minta yang aneh-aneh, jangan. Emang kerjaan kita ngumpulin botol, pengen punya mobil Ferrari, jangan, ora bakalan. Jauh. Iya. Ya Allah saya pengen punya Ferrari, tapi kerjaan kita ngumpulin botol bekas. Kagak. Yang kira-kira kalau berdoa mah yang kira-kira gampang diijabah aja sama Allah. Ya. Jadi jangan minta yang macam-macam. Kalau udah berdoa belum diijabah, periksa. Periksa dan nih, ada apa ya? Kok gua kagak dikasih-kasih sama Allah gitu. Katanya disayang. Tapi kalau disayang mah kan ya dikasihnya ditunda dulu kali. Sama mau bocah, kalau bocah tuh minta duit, ma minta duit, ya sini, nih tuh ntar ditarik lagi, ya nih tuh 1000, sini ntar ditarik lagi, kan ada yang begitu ya. Dikasih mah dikasih, cuman ntar dulu, iya kan, ngelihat kesabaran si bocah. Sama kita juga begitu. Jadi Allah lagi ngelihat kesabaran kita, makanya kalau yang paling enak, kalau makan nih, kita makan dah sepiring. Pernah kita ngitungin di suapan keberapa kita kenyang? Ayo dah. Hah? Hah? Belum tentu. Ada yang baru 3 suap kenyang. Iya. Kita belum pernah tahu di suapan keberapa kita kenyang. Di suapan terakhir 1 piring kadang-kadang nambah. Iya. Kita nggak tahu, ada yang baru 2 sendok kenyang, ada yang baru 4 sendok, bahkan mohon maaf, kalau lagi kondangan tuh ke gedung, ya lagi kondangan ke gedung, apaan be dilihat? Iya, makan ini belum kenyang, nyari lagi, makan ini belum kenyang, nyari lagi, begitu mulu. Jadi kita mah nggak usah ngitungin suapan keberapa kita kenyang, kalau emang wayahnya kenyang mendatang mah kenyang datang dewek. Iya. Wayahnya kenyang mah datang dewek, jangan makin nyari kenyang, kita mah nyuap aja udah. Iya, masih kurang nambah. Emang masih kurang lagi nambah lagi kalau orang malu. Kan begitu ya. Makanya kadang-kadang saya heran, ada orang baru sesuap 2 suap ada yang kenyang, udah kenyang. Ada ya? Ada. Bisa jadi tuh orang baru berdoa baru sekali 2 kali udah diijabah mau. Tapi yang udah nyuap mulu kagak kenyang-kenyang. Iya.
Bisa jadi itu orang disuruh sabar. Ya, begitu. Sabar dulu bang, ntar juga insya Allah kenyang gitu. Iya, yang penting rajin nyuap. Kalau pengen ijabah doa, yang penting rajin berdoanya. Rajin berdoanya. Ini mau berdoa kagak, apa kagak lagi minta diijabah yang orang kenyang. Iya. Lah nyuap kagak, apa kagak lagi ngomong kenyang, dari mana urusannya? Kenyang angin. Ada yang kenyang angin kan ya? Cuman urusannya cikaan. Dikerokin. Kenyang angin. Tuh. Ada orang tuh pengen punya duit banyak, akhirnya begini, akhirnya begitu. Ya cikaan. Iya, cikaan. Kayak teman saya kelilit utang sama yang namanya pinjol. Itu pengen buru-buru dia. Kagak sabar, kejebak utang sama pinjol, akhirnya masuk angin dah. Orang sabar. Makanya hidup mah yang penting satu, sabar bae udah. Ya, emang Allah belum wayahnya kali. Emang kalau misalnya udah nyuap, udah begini belum, itu periksa diri kita. Perut kita ada penyakitnya kali, ada emahnya. Tuh begitu. Jadi kita periksa nih, belum diijabah juga. Oh, periksa makanan kita yang masuk, ada yang salah kali. Ya. Sehari-hari kita kali ada yang salah kali, begitu tuh. Tuh dari Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan pekerjaan itu ada kebaikan. Kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari rahmat Allah. Makanya besok-besok mulain dah tuh. Ngapain baca bismillah. Mau masak, nyuci beras, bismillah, gitu. Lanjutin. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi, yang mana Allah ja'ala telah menjadikan al ilma, ilmu itu arfa'as sifatil kamaliyah, menjadi sifat yang sempurna, yang paling tinggi. Pasti setiap kitab setelah baca bismillah pasti ngucapin alhamdulillah. Ngucapin alhamdulillah. Sama. Dalam Al-Qur'an juga setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hampir semua kitab ketika setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka al-musannif itu pengarang kitab mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, segala puji bagi Allah. Kalau dulu saya ngaji masih waktu saya di Pasuruan itu pakai bahasa Jawa ngajinya. Alhamdulillah utawi sekabeh puji gitu. Alhamdulillah utawi sekabeh puji lillahi iku tetep duwene Allah. Dulu ngaji begitu. Kalau di Sunda lain lagi tuh. Alhamdulillah ari sekabeh puji gitu. Kalau kita mau orang Betawi udah orang Melayu aja udah, kita mah jangan ribet-ribet. Alhamdulillah segala puji. Kenapa itu alhamdulillah? Padahal isimnya isim mufrad. Isim mufrad tuh yang satu, tapi maknanya jamak. Ternyata alhamdulillah itu menyimpan 4 arti. Segala puji bagi Allah, seru semesta alam. Yang pertama, pujian itu pujian qadim alal qadim disebutnya. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Banyak di Al-Quran kalau Allah memuji dirinya sendiri, makanya innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in alim. Itu Allah lagi muji dirinya sendiri tuh. Itu disebutnya puji qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Allah memuji makhluk. Allah luar biasa memuji makhluk itu banyak. Cuman yang paling jelas di dalam Al-Quran bagaimana Allah memuji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh mempunyai budi pekerti yang
tinggi, yang agung. Itu Allah memuji, itu memuji kepada makhluk. Kemudian ada lagi puji hadis alal qadim, makhluk memuji Allah. Itu mah gak usah diomongin dah. Kita juga tiap hari, hampir tiap hari kita muji Allah makalian. Asal habis bebangkis, alhamdulillah. Habis makan, habis atob, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingatnya begitu doang. Yang terakhir, puji hadis alal hadis, makhluk memuji makhluk. Lu nggak cakep bener sih lu. Itu kan ya, puji makhluk kepada makhluk. Dan semua keempat pujian itu semuanya lillahi rabbil alamin. Semua kembalinya kepada Allah semuanya. Semuanya buat Allah. Nggak ada pujian itu kecuali semua buat Allah. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabbun itu artinya, kalau doa buat orang tua gimana dah? Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Jadi Rabbun itu artinya menjaga, mendidik, ya. Terus kalau buat orang tua tuh rabbayani, udah menjaga kami, mendidik kami, ya. Allah juga begitu, menjaga seluruh alam. Kenapa al-alaminnya jama'? Ternyata alam itu kurang lebih ada 124.000 alam. 124.000 alam tuh, ya kita mah jauh dah sono. Kita baru berapa alam ini ya? Alam ajali, alam ruh, alam perut, alam rahim, ya. Alam dunia, ntar alam kubur terus ke sono tuh. Belum lagi yang disebut alam malakut, alam malaikat, alam jabarut, alam ini banyak dah, ya. Cuman menurut ulama kurang lebih ada 124.000 alam. Hebat ya Allah tuh, ngurusin segitu banyaknya alam gitu. Jadi saat kita begini nih ngaji begini, ini kita lagi memuji Allah sebenarnya. Allah ngasih kesempatan kita buat ngaji. Yang tadi saya bilang, kembali lagi kita mengaji udah jauh sama pinter. Udah jauh. Angel. Angel. Jauh. Cuman buat persiapan kita entar mencari persaksian di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau ngaji tuh dari sini nih 7 lapis langit terus nanti itu bakal jadi saksi tuh. Ini 7 lapis bumi jadi saksi di mana tempat kita duduk. Ntar hari kiamat, bentar kita ditanya tuh ya, lu tiap malam Senin mana lu? Ngaji. Yang benar, nyatet kagak? Kagak, gua mau tidur. Tapi tetap di situ jadi saksi kebaikan. Iya, saksi kebaikan. Udah biarin baik. Ngaji mau bisa mau kagak, yang penting gua mau ngaji. Ya. Yang penting ngaji. 1, ngaji gugurin kewajiban. 2, ngikutin perintah Rasul. Udah insya Allah. Kalau buat pinter mah jauh kita. Jauh, angel. Pokoknya angel aja. Iya. Iya, angel. Yang nyantren udah belasan tahun aja kadang-kadang masih belum bisa ngaji. Iya. Ini baru tiba ngaji, udah kayak paling kiainya. Ada. Iya. Ngajinya pakai kitab terjemahan udah kayak kiai. Siapa yang disalahin? Ada yang gitu tuh. Oh, lemah. Angel tenan tuturane. Aduh. Mana sini? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'tsaril hukmiyah. Kemudian setelah mengucap hamdalah, ini muallif bersyahadat di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah itu kalau di ranah ilmu tauhid itu menyimpan 4. 1, la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud di dunia ini kecuali Allah. Yang kedua, la maqsuda illallah. Tidak ada tempat bermaksud kecuali Allah. La ma'buda illallah.
Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Terus yang keempat, la matluba, tidak ada Tuhan tempat kita meminta illallah kecuali Allah. Makanya kalau orang tahlil itu kadang-kadang ada dia tuh berhenti ya, la ilaha, berhenti dulu situ tuh. Kenapa? Dia lagi nyambungin yang tadi tuh, al maujuda illallah, la ilaha illallah. Jadi tuh disambungin tuh. Makanya kalau orang tahlil yang benar, otak, mulut sama detakan jantungnya pas. Ya, tuh kalau udah begitu goyang sendiri tuh ntar. Bukannya digoyang-goyangin kalau orang tahlil itu. Kan ada orang ya tahlil gitu ya. Itu mau goyang-goyang dewek. Iya, itu mau goyang dewek. Tapi kalau udah selaras, otak, mulut sama detakan jantungnya goyang sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu tuh. Oke, kalau pernah ke Suryalaya ya, itu kalau tahlil tuh enak, kayak ada bassnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu tuh. Bapak buat nyelarasin sama detakan jantung. Jadi kalau orang tertahlil yang nyebut Allahnya bener, itu dia bakal ngerasain peredaran darahnya kerasa. Kan jantung yang ngompak darah ya. Itu ketika itu begitu. Makanya la ilaha illallah yang pertama, la maujuda illallah. Enggak ada yang wujud di dunia ini kecuali Allah, semuanya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua yang ada di dunia ini bakalan hancur. Enggak usah nungguin lama. Kita dari kecil sampai tua udah berapa kali perubahan kita? Iya, dari kecil, dari bayi nih, bayi 5 tahun naik 7 tahun terus naik, cakep banget, lagi remajanya mah kayak si JJ. JJ temennya Bonge. Cakep banget, terus naik, saya bocah cakep banget, terus habis nikah. Masih cakep tuh habis nikah mah. Ya, punya anak 1, 2, obrot-obrotan mulain. Iya kan ya? Kan udah berubah berapa kali udah kita. Iya. Kemarin mah BH kali nomornya 32, sekarang mah 39, 40 kali. Berubah semuanya. Itu aja, dari situ aja kita bisa tahu kan ya. Perubahan terus. Ntar lanjut kalau umur udah 50. Kemarin mah sehat, udah umur 50 udah sakit-sakitan itu. Iya. Kemarin bawa parfum, sekarang mau bawanya parem mulu, parem mau bayi puyuson. Iya, terus berubah lagi. Kemarin belum pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Iya, terus berubah lagi. Iya, kulit kencang banget, sekarang mulai kendor. Kan perubahan itu terjadi, kita ngerasain. Berubah. Iya kan ya? Kemarin mau makan apa aja enak. Kan daging aja, sekarang mau coba dah. Iya kan ya? Mulai ditahan-tahan. Makan durian pengen banget ya, beli durian dibeliin pengen. Makannya atu doang. Atu itu juga ciplak doang. Jadi emang perubahan-perubahan itu emang terjadi. Kullu syai'in halikun. Segala yang ada di dunia ini pasti berubah, pasti hancur. Pasti hancur. Terus begitu. Ini kalau lagi begini kita ingat apa nih? Ingat mati kan ya? Ingat mati. Makanya orang yang paling bahagia itu orang yang paling sering ingat mati. Orang yang paling bahagia itu orang yang sering ingat mati. Nih kita lagi iseng-iseng nih ntar di rumah ya, ambil nyender begini nih. Ya Allah, anak gua udah nikah semua. Ntar gua ditinggal dah sama anak gua, sendirian gua. Tuh gitu ya. Ya gue sendirian. Ya ntar kalau gue mati anak gue pada ingat kagak kain sama gue ya. Jangan ngomongin mati, orang masih hidup kadang-kadang lupa. Iya masih hidup, emaknya mau babanya kadang-kadang pada lupa. Ya Allah, ntar gue kalau mati ada yang tahlilan kagak ya. Tuh ya.
Ya Allah, ntar gue bisa jawab kagak itu pertanyaan tuh kalau ingat mati begitu tuh. Iya ya. Gue sembayang dulu dah ya. Gue sembayang ya Allah, ntar bagaimana ini tuh. Orang kalau ingat mati. Masih ada nggak ini gue tempat nguburin ntar gitu. Pernah kagak begitu? Pernah kan ya? Iya, lagi ingat mati kayak ya Allah. Jadi kalau orang ingat mati tuh seneng. Wah, jadi dah sembahyang lagi aku gitu tuh. Pokoknya kalau lagi ingat mati tahu-tahu kita girapan apa ya bahasa kita tuh girapan. Allah. Ya. Jadi jam berapa nih? Isya jam berapa? Berarti 2 menit lagi. Ya. Jadi itu ketika kita bisa bersyahadat, kita meniadakan makhluk itu, lu luar biasa. Walaupun secara syariat mah kita masih butuh sama makhluk. Ya, yang dagang kudu ada pembeli, ya kan ya. Yang gojek kudu ada penumpang, itu namanya syariat itu mah. Tapi ketika kita udah menyelami lebih jauh, wah, kita mah semuanya musnah. Iya. Yang ini musnah, ustadz musnah, RT RW musnah semuanya. Iya. Musnah. Nah, makanya orang haji itu ntar tuh yang jadi persaksian. Jadi persaksian. Wa asyhadu anna Muhammadan. Tuh, kan kalau ngaji begini jadi nembang mulu saya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamaliyat. Kemudian setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Syekh Nawawi bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Jadi Nabi itu jumlah jamblehnya ya, Nabi itu seluruhnya yang Allah pernah utus 124.000 Nabi. Ya, Nabi yang pernah Allah utus itu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diutus itu 124.000 Nabi. Dibagi lagi menjadi 313 Nabi dan Rasul. Dari 313 dibagi lagi menjadi 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 itu dibagi lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, itu namanya ulul azmi. Dari ulul azmi itu tersisalah satu yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya segala sesuatu itu kalau di kitab Daqaiqul Akhbar, hampir semuanya segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad. Iya. Kayak misalnya ada yang keluar dari air mata Rasulullah yang tercipta sahabat. Ada yang tercipta dari ini, tercipta ini. Itu semuanya tercipta. Makanya laulaka lamma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau Muhammad kagak bakalan pernah aku ciptakan dunia sama isinya. Ini Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad itu nama di dunia. Kalau di langit namanya Ahmad. Sebab di Al-Qur'an tuh ada. Ya, di dalam Al-Qur'an ketika Nabi Isa ditanya, "Ntar bakalan datang seorang nabi sesudah saya namanya Ahmad, mim ba'dismuhu Ahmad." Tuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah banyak lah kisahnya, apalagi dikit lagi maulid, bikin maulid, udah banyak kisahnya. Ya, cuman kadang-kadang kita mengikutin sunnahnya, kalau orang lanang ngikutin sunnahnya poligami doang. Iya, kagak mampu mah jangan. Iya, kalau kagak mampu jangan. Saya mah kagak menentang poligami. Iya, bagi yang mampu silakan. Iya.
Ini mau kemana giliran ngomongin poligami sunnah Rasul. Wah, angel. Rasul mah khususiyat 13 istrinya pantas. Iya, emang keistimewaan dari Allah. Lah kalau kita satu besengkle mau 4 ya lemah. Angel. Udah kita mah yang penting santai ya kan ya. Rumah tangga kita sakinah. Mau ini kalau udah ngomongin Rasul yang udah belum apa-apa udah ngomongin Allah. Belum nikah udah pengen punya 4 bini. Atuh belum. Entar lu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini allazi khassahullahu taala bi jami' kamalatil ubudiyah. Rasulullah itu diberikan Allah kekhususan apa? Bikamalatil ubudiyah, dengan kesempurnaan cara ibadah. Ya. Jadi sholat ini yang tadi kita sholat maghrib, sholat isya, sholat asar, itu sebenarnya gabungan dari ibadah-ibadah nabi-nabi terdahulu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ada, ya. Itu kalau baca tahiyat ya malaikat Rasul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ya kan diituin sama malaikat dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malaikat jawab, Rasulullah jawab assalamu alayna wa ala ibadillah. Itu dalam perjalanan Isra Mi'raj. Di setiap langit beda-beda tuh malaikat ibadahnya. Ada yang takbiratul ihram doang, Allahu Akbar, Allah. Ada yang begini doang sedekap.